Perang terjadi di mana-mana, Irak, Iran, Israel, perang tarif, US dan China, dan berbagai macam kondisi-kondisi yang bisa dibilang sedikit chaos saat ini secara global ya dunia ya. Video kali ini mungkin gue akan share sedikit mengenai berita-berita dunia dan sebenarnya arah dunia saat ini lagi mau kemana sih dengan berbagai macam keadaan yang kritis atau keadaan yang chaos seperti ini. So, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini kita akan lebih ngebahas tentang makroekonomi yang sedang terjadi ya. Jadi mungkin efeknya akan seperti apa sih? Mungkin di 2 sampai 3 sampai 5 tahun ke depan, which is kenal lagi nih di tahun 2030 yang banyak dari pakar-pakar ekonomi itu memprediksikan kalau di 2030 itu ada sesuatu hal besar yang akan terjadi. Ya tentu aja kalau misalkan ada hal besar yang terjadi itu pastinya akan terjadi suatu hal yang tidak mengenakan ya, yang akan mengubah atau mentransisi semua sistem pekerjaan secara global. Jadi mungkin sebelumnya gue akan kasih lihat dulu ya secara AI yang gue cari nih. Sebenarnya di tahun 2030, which is 5 tahun lagi dari tahun sekarang, yaitu 2025 itu akan jadi seperti apa. Dan dari pencarian AI pun, banyak yang udah memprediksi kalau misalnya sebenarnya 2030 itu bisa dibilang bukan akan menjadi tahun yang lebih baik gitu. Sebenarnya alasannya itu ada beberapa, dan emang sebenarnya udah terlihat dari sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kelihatannya itu adalah sekarang perang yang nggak selesai itu antara Irak, Iran, Israel, Palestina, itu semua negara konflik yang benar-benar lagi high alert banget. Jadi nggak selesai-selesai, satu sisi ingin menghancurkan yang lain, satu sisi ingin menghancurkan yang lain, itu otomatis udah akan mengubah game yang ada di dunia ini. Karena ketika perang terjadi itu banyak ketidakpastian yang akan terjadi. Sebagai contoh, harga-harga pasti akan naik karena kalau misalkan terjadi perang itu akan menjadi ketidakstabilannya meningkat. Udah gitu harga-harga seperti harga minyak dan lain-lain yang digunakan, ada sebagian digunakan di perang, ada juga konflik di negara-negara yang menghasilkan minyak, itu pasti akan terganggu pasokannya. Dan secara kalau misalkan pasokan udah terganggu, itu pasti akan meningkatkan harga barang jadinya. Kayak misalkan dari minyak goreng atau minyak sawit segala macam, itu pasti akan terdampak kalau misalkan secara bahan dasarnya itu terganggu. Mungkin secara mudahnya seperti itu ya kalau bisa untuk mengilustrasikannya. Selain bahan dasarnya terganggu akibat perang ini yang bisa menyebabkan inflasi, harganya naik. Jadi ini bukan inflasi gara-gara uang beredar terlalu banyak, masyarakat beli sehingga produksi itu kekejar sama jumlah uang yang beredar, itu bukan gara-gara itu, tapi ini inflasi yang disebabkan oleh kondisi makro gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat sekarang dari demand masyarakat untuk membeli barang, demand masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang lah yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara dunia, itu bisa dibilang juga nggak terlalu bagus. Karena dengan keadaan perang dan lain-lain ini, orang jadi nahan nih cash, nahan uangnya gitu. Mereka nggak mau invest kemana-mana karena takut suatu hal yang emang nggak bisa dikontrol itu menyebabkan mereka harus menyiapkan cash yang banyak gitu. Sekarang juga bertabrakan nih dengan perang tarif antara US dan China. Walaupun beritanya kemarin US dan China emang udah setuju, mereka udah baik-baik lah, udah menyepakati kalau misalnya US itu, kalau misalkan nggak salah itu akan menetapkan tarif 30%, kalau misalnya China itu akan menetapkan tarif itu 10% gitu. Atau kebalik, gue lupa, cuman angkanya itu ketuk-ketuk lah antara US atau China, cuman angkanya itu ada 30 dan 10 gitu. Nah ini pun kita nggak tahu nih, karena kita tahu ya kalau misalkan pemimpin salah satu negara itu kan tidak stabil lah secara pengambilan keputusannya. Jadi bisa dibilang udah sepakat gini pun bisa tiba-tiba besok itu berubah dan bisa naik lagi. Ketidakstabilan ini juga yang menghambat untuk banyaknya demand atau banyaknya permintaan akan kebutuhan-kebutuhan di suatu negara. Dan ini bukan hanya di Indonesia aja, bukan di negara kita aja, tapi di semua negara. Kenapa? Karena yang berperang itu adalah dua negara terbesar, dan dua negara ini adalah yang menguasai pasar kebanyakan. Contoh deh, kalian beli apapun yang ada di supermarket, terus barang-barang elektronik dan segala macam. Kalau misalnya kalian lihat made in atau asal dari mana, ya kalian lihat sendiri itu mayoritas 80-90% itu dikuasai oleh satu negara. Yang dimana negara ini juga terlibat dalam perang dagang atau perang tarif dengan salah satu negara yang kuat gitu. Kalian udah pasti tahu lah ya tanpa gue sebut nama negaranya. Jadi menurut gue kenapa di 2030 itu banyak sekali insiden-insiden yang kurang baik yang akan bertabrakan, dan plus terutama mungkin buat kalian yang sekarang masih
punya pekerjaan ya, punya pekerjaan di kantor-kantor besar yang mungkin mayoritas pekerjaan itu adalah administrasi things, terus pekerjaannya itu lebih ke arah pekerjaan yang repetitif, yang melakukan text time-nya itu banyak banget, tapi kalian masih punya satu kelemahan, yaitu ada human error. Kalau misalkan kita sebagai manusia, itu kan kita ada human error nih, gitu. Ini juga bertabrakan dengan insiden lagi berkembangnya itu AI. Dimana di video gue sebelumnya itu udah ditunjukin kalau misalkan AI itu udah banyak bentuknya. Kalau misalkan kalian tahu, ada yang bentuknya robot, humanoid, ada yang bentuknya itu binatang, doggy. Itu kalau nggak salah Yamaha atau Honda itu tuh ngebuat salah satu AI robotnya itu berbentuk doggy yang kita sebagai manusia itu bisa naik untuk lebih mempermudah antara perpindahan satu tempat ke tempat yang lainnya itu. Jadi perkembangan AI itu nggak bisa diremehkan gitu, karena AI-nya itu sekali udah di-develop, dia itu seperti machine learning atau mesin pembelajaran yang terus-menerus gitu. Jadi semakin banyak penggunanya, kayak misalkan ini ChatGPT-nya, semakin banyak orang yang pakai ChatGPT itu, maka kepintarannya akan terus nambah, karena orang yang nanya suatu hal itu, dia akan terkoneksi satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Jadi nggak aneh kalau misalnya ChatGPT itu adalah suatu mesin yang semakin sering dipakai, atau kita nggak usah ngomong nama brand deh, segala macam AI itu yang kalau misalkan semakin banyak dipakai, mesin learning-nya belajar terus, ya dia akan semakin canggih gitu. Jadi menurut gua, ini kan tahun 2025 ini kan baru booming ya masalah ChatGPT, dan banyak teman-temannya ada Manus, terus ada Gemini yang punya Google, itu yang lagi menurut gue itu canggih banget karena dia diintegrasin sama Google yang emang kita pakai selama ini kan sebagai web searching kita. Dan 2025 mereka dipakai terus sampai 2029 deh, kita let's say deh 4 tahun, gak usah sampai 2030. Itu mesin learningnya bayangin 4 tahun dipakai dengan jumlah usernya itu, gue pernah baca ya, jumlah usernya itu mungkin ada sekitar kali miliaran per harinya gitu. Jadi menurut gue dengan mesin learning yang terus-terusan belajar seperti ini, ya itu memungkinkan sekali dia akan evolusi lebih cepat. Dan apalagi nanti mungkin ya AI yang berbentuk robot atau AI yang berbentuknya disamakan atau dimirip-miripkan dengan binatang, itu lebih bisa mengerti manusia gitu, karena otaknya itu udah pinter banget gitu. Nah, jadi kenapa gue bilang dunia lagi nggak baik-baik aja itu, karena beberapa insiden udah gue bilang tadi, kayak misalkan perang tarif adalah perang nggak kelihatan, gue bilang. Dia adalah perang yang kita hanya bisa rasakan dengan naiknya atau berkurangnya demand. Apalagi kalau misalnya pengusaha pasti ngerasa itu, orang-orang untuk invest itu sangat berkurang. Ada perang fisik, itu perang nuklir antara Irak, Iran, Israel, dan lain-lain, itu perang terus tuh, dan itu juga akan berpengaruh ke harga gitu. Jadi udah secara fisik kita udah nggak aman sekarang, karena perangnya itu fisik, nuklir. Perang secara tarif harga juga yang mempengaruhi kemampuan kita membeli barang segala macam juga kepengaruh. Yang ketiga, dengan segala macam krisis yang akan terjadi ini, dengan perang sana-sini yang akan terjadi, ternyata banyak perusahaan itu yang kedepannya juga akan lebih memikirkan efisiensi, dan efisiensi ini pasti akan berhubungan dengan mana yang lebih bisa menghemat cost. Secara robot itu bisa kerja, kalau bisa kita compare deh sekarang robot sama manusia, robot bisa kerja 24 jam tanpa stop, dia cuma butuh maintenance, misalkan setiap 2 minggu atau nggak setiap sebulan sekali. Sedangkan manusia, belum ada dramanya, belum demonya, belum cuti sakit, belum ini, belum itu. Perusahaan akan melihat kalau misalkan lu macem-macem sekarang, ya gue potong aja karena gue udah punya yang lebih efisien dibandingkan lu, yaitu robot bisa kerja 24 jam, gue tinggal bayar maintenance. Itu akan jauh lebih murah dibandingkan mengurusi kalian. Bahkan menurut gue, pekerjaan HR itu juga akan dipangkas menurut gue. Jadi nggak secara full kayak misalnya sekarang kan ada head of HR-nya, terus ada HR-nya, terus ada yang ngontrol people segala macam. Menurut gue HR itu nanti kedepannya kalau misalnya udah perusahaan-perusahaan memakai robot efisiensi, itu HR akan berkurang. Jadi cuma dibutuhkan 1 atau 2 itu untuk memanage si para direktur-direkturnya atau board of manager-nya gitu, BOD-nya, board of director-nya gitu. Sedangkan udah cuma kerja itu doang, sisanya tinggal panggil tukang mekanik. Terus mereka akan memperbanyak head of mekanik mereka, head of IT mereka untuk mengontrol si semua unit-unit dari AI-nya tersebut gitu. Jadi menurut gue, dengan segala macam insiden yang terjadi seperti ini, menurut gue ada sebenarnya beberapa langkah-langkah itu yang bisa kita lebih prepare nih untuk kejadian seperti ini. Jadi ini saran gue aja buat kalian yang emang masih sekarang fokus untuk kerja di company-company besar, dan pekerjaan kalian juga kebanyakan itu untuk administratif, repetitif, yang kalau misalkan kalian coba pikirkan, oh sebenarnya pekerjaan ini tuh udah digantikan sama robot gitu, karena kalian pakai ChatGPT, sebenarnya kalian gak ada effort apa-apa,
juga sekarang kan banyak kan yang tinggal tulis, tolong keluarin data analisa ini, keluar, kalian bikin di Excel, udah gitu kasih report. Ada salah satu AI yang bisa ngeluarin hasil report, itu cuman kalian promptingnya yang bener aja gitu. Bikin data analisis tentang makroekonomi dan buatkan dengan segala macam rumusnya dalam Excel. Itu bisa langsung keluar. Itu gue pernah coba itu sekitar 15-20 menit, dia kumpulin semua data-data. Waktu itu gue minta kumpulan data harga batu bara. Dengan keadaan seperti ini, sebenarnya antisipasinya apa sih dari kita gitu? Sebenarnya waktu 5 tahun menurut gue masih cukup. Kalian masih bisa banyak melakukan hal. Yang pertama, yang bisa gue kasih saran buat kalian, tentu kalian harus upgrade terus knowledge kalian. Itu nomor paling satu menurut gua, nomor paling satu, paling atas deh, yang kalian harus terus upgrade. Karena menurut gua justru di zaman sekarang ini, apalagi mau transisi ini ya, kalian harus pertama itu baca bukunya, menurut gua yang bagus itu dari Ray Dalio, yang How to Anticipate the World Changing Order, The Changing World Order atau apa gitu. Itu ada, itu bukunya kalian harus baca. Itu jadi kalian tahu nih, sebenarnya secara histori itu kejadian seperti itu udah pernah terjadi, kayak misalnya perang di British waktu zamannya British, perangnya Dutch, itu sebenarnya berulang lagi gitu. Sekarang dengan US dan Cina gitu, yang akan kelihatan lah ingin perang gitu, mereka ada perang tarif dan mereka saling sambut menyambut tuh, ingin menjadi yang paling top gitu secara global. Nah, kalian harus yang pertama kalian harus sadarin itu dulu deh. Kalian sadarin dulu, kalian banyak baca buku tentang how the world is working gitu. Kalian harus tahu sebenarnya bumi itu tuh bagaimana cara bekerjanya, uang itu seperti apa, itu kalian harus benar-benar tahu banget gitu, supaya kalian bisa tahu posisi kalian di mana, kalian bisa mikir ke depannya kalian akan antisipasi seperti apa. Begitu kalian tahu, kalian udah enhance pengetahuan kalian itu tentang sesimpel bagaimana cara dunia ini bekerja dan secara historical seperti apa, kalian udah tahu seperti itu. Yang kedua, kalian mulai spesialis kemampuan kalian atau spesialis skill kalian. Jadi kalau misalkan ada yang punya skillnya itu misalkan hanya input data, atau nggak kalian secara bisnis analis aja ngeliat perusahaan ini seperti ini, butuhnya ini segala macam gini, menurut gua kalian harus mulai spesialis. Misalkan kalian data analis di perusahaan IT gitu, nah kalian harus mulai belajar sekalian kalian melakukan data analisisnya, kalian juga harus mulai untuk belajar caranya gimana menyentuh human touch ya gitu. Jadi human touch ini menurut gua ke depannya itu akan benar-benar menjadi peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena AI itu nggak bisa human touch, mereka nggak bisa untuk melobi lah, orang ngomongnya entertain atau melobi ya. Jadi kayak AI itu nggak bisa kayak, oh pak lo maunya begini, yaudah deh sama gue bisa bantu lah gini. AI itu nggak, AI itu udah punya rumus yang baku, even dia pakai rumus yang ada toleransinya pun dia akan tetap baku. Kalau misalkan itu semua ditolak dari formula yang udah dia disetkan atau dirulkan di awal, itu mereka pasti akan nolak. Sedangkan kalau misalnya manusia kan kita masih bisa ada sebagai bridging ya antara klien dengan perusahaan, misalkan dengan atasan kita mau minta diskon atau apapun itu kita masih bisa membantu lah gitu. Nah human touch itu pekerjaan human touch sama pekerjaan yang kreatif menurut gue itu kedepannya akan menjadi primadona gitu, karena itu adalah hal yang AI nggak bisa lakuin. AI nggak bisa berpikir, dia hanya ikut dengan mastermind-nya aja. Kayak misalkan dari humanoid-nya, misalkan perusahaan Tesla, perusahaan Elon Musk, dia hanya akan mengikuti rule yang diset sama Elon Musk gitu. Dia nggak akan bisa untuk melakukan hal-hal di luar itu gitu, dan dia tidak akan bisa berpikir kritis. Kayak misalkan dia mau bikin suatu ide baru, misalkan untuk membantu manusia lebih cepat, gimana kalau misalkan gua itu ganti aja kaki gua sama roda. Nah itu kan hanya manusia yang bisa berpikir secara kreatif kan. Nah robot tuh nggak bisa gitu. Nah itu menurut gue yang harus kalian prioritaskan kedua. Setelah kalian tahu kondisinya, kalian harus enhance skill kalian juga agar skill kalian itu lebih terspesialisasi gitu, nggak secara general. Karena menurut gue ya sekarang ya, AI itu tuh lama-lama itu akan mengubah semua pekerjaan-pekerjaan yang secara general gitu. Bahkan di Cina aja itu udah jalan tuh BYD yang tanpa driver gitu. Dia udah bisa jalan, terus tingkat kecelakaannya lebih kecil daripada Tesla gitu. Jadi semakin lama tuh semakin enhance, yang kayak gue bilang, AI itu semakin lama semakin belajar, semakin sering dipakai gitu. Jadi menurut gue sih dalam waktu 5 tahun itu akan terus ngebut gitu. Apalagi AI kan cepat belajar dari usernya soalnya banyak gitu. Jadi dia akan semakin cepat belajar. Dan yang terakhir, lo harus disiplin sama konsisten. Gue selalu ngomong di video-video gue, lo selalu disiplin sama konsisten. Apapun itu, lo mau trading, lo mau melakukan apapun itu, lo harus disiplin sama konsisten. Jangan gara-gara lo misalkan ngedenger apa yang udah gue ngomongin, terus lo ngedenger ada salah satu pembicara lain juga ngomong tentang hal ini, lo cuma semangatnya itu sekitar 5 bulan, 6 bulan, even setahun, dan gitu lo stop gitu. Karena menurut gue ini adalah long run, maraton, dimana kita tuh saling kejar-kejar sama AI. Jadi sekarang itu posisinya adalah kita sama AI itu lagi lomba-lomba. AI itu lagi di develop, tapi siklus atau percepatan dia baru cepat sekali.
Tapi kita sebagai manusia itu udah setengah jalan nih. Udah setengah jalan, kita gimana nih caranya untuk compete sama AI ini gitu. Nah, kalau misalkan untuk hal yang general itu pasti kita akan kesalip karena AI itu cepat sekali belajarnya. Tapi kalau misalnya untuk hal yang terspesialisasi, kalian masih ada waktu untuk mencari jalan lain yang nggak mungkin AI ini bisa tempuh gitu. Jadi ya sebenarnya itu aja sih di video gue kali ini. Gue cuma ingin mengingatkan kalian kalau misalnya ke depannya itu dunia tidak akan, maksud gue masih agak lama lah ya untuk menjadi dunia yang lebih stabil lagi kayak misalkan dulu di tahun 2008 atau di tahun 2010, 2011, even 2013 kan properti lagi naik banget kan. Itu lagi masa-masa kejayaannya banget gitu. Nah saat ini dengan kondisi yang gue lihat itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang ketidakpastian yang akan menyebabkan harga naik, tapi itu bukan disebabkan sama uang yang beredar gitu, tapi emang kita yang lagi wait and see dan kita nggak tahu wait and see-nya sampai kapan gitu. Apalagi dengan berbagai macam perang yang akan kita hadapi. Dan salah satunya yang bisa kita kontrol adalah gimana skill kita bisa terspesialisasi gitu. Ya, itu sih sebenarnya saran gue. Jadi segitu dulu mungkin video gue kali ini untuk mengingatkan kalian supaya kalian mungkin lebih banyak belajar, kalian lebih banyak untuk meningkatkan skill spesialisasi kalian, dan kalian juga harus selalu konsisten sama disiplin gitu. Jadi gue percaya sih kalau misalkan kalian udah melakukan ketiga hal itu, kalian pasti bisa compete sama AI sih. Bahkan kalian bisa lebih meningkat secara kreativitas dan bisa menyaingi AI tersebut gitu. Nggak perlu compete karena AI itu menurut gue bukannya sebagai kompetitor kita, tapi sebagai komplementari kita. Asalkan orangnya bisa menggunakan si AI ini dengan potensi yang maksimal gitu. Jangan yang dibalik, malah AI yang memanfaatkan kita gitu. Ya, sekian dulu video dari gua. Feel free buat kalian yang punya masukan lain, kalian boleh tulis komen di video gua kali ini, atau kalian mau tulis juga DM ke IG gua atau ke TikTok untuk further discussion, itu feel free, akan gua bales. Dan ya, sampai jumpa di next video ya. Bye bye.